Pernah ngerasain nggak? Gaji cukup, nggak foya-foya, hidup nggak boros. Tapi tiap akhir bulan, saldo tetap nol. Udah coba hemat, potong jajan, potong makan, tapi tabungan tetap nggak jalan. Kita selama ini salah dalam cara menabung uang dan cerita Rena ini akan jadi jawaban dari ini semua. Setiap pagi, Rena bangun jam 6, seduh kopi instan, scroll ponsel sejenak, lalu bersiap menuju kantor. Ia bekerja sebagai staf marketing di sebuah perusahaan menengah, gajinya 6 juta per bulan. Jumlah yang menurut banyak orang sudah cukup untuk hidup nyaman. Rena tinggal sendiri di sebuah kontrakan kecil di daerah Jakarta. Kontrakan 1 petak dengan kamar mandi dalam. Tidak mewah, tapi juga tidak menyedihkan. Rena tidak pernah merasa dirinya kekurangan. Ia bisa makan 3 kali sehari, nongkrong di kafe murah seminggu sekali, dan sesekali nonton film di bioskop atau staycation ke pantai setiap beberapa bulan sekali. Hidupnya tampak stabil dan baik-baik saja. Tapi diam-diam, ia merasa ada yang ganjil. Tabungannya tidak pernah bertambah. Setiap akhir bulan, Rena membuka aplikasi pencatat keuangan di ponselnya dan selalu menemukan hal yang sama. Sisa saldo nol atau bahkan minus. Ia bukan tipe pemboros. Tidak punya cicilan kartu kredit, tidak suka belanja online berlebihan, dan tidak pernah ikut arisan atau investasi bodong. Tapi entah kenapa, gajinya selalu habis. Setiap kali mencoba menabung, ada saja pengeluaran tak terduga yang muncul. Biaya servis motor, traktir teman, atau sekadar kebutuhan harian yang membengkak. Rena mulai bertanya-tanya, apa selama ini aku terlalu boros? Tapi kalau aku hemat lebih dari ini, apa aku masih bisa hidup normal? Pertanyaan itu terus mengganggu pikirannya. Sampai suatu hari, ia mendapat tamparan realitas saat bertemu dengan teman SMP di sebuah cafe hits. Di sana, Rena bertemu lagi dengan Nisa, teman sebangkunya dulu yang sekarang datang dengan mobil pribadi. Mobil mungil berwarna putih, bersih dan terlihat baru. Nisa bercerita bahwa dia sekarang kerja remote untuk perusahaan luar negeri, gajinya dalam dolar, dan sesekali jadi narasumber webinar soal digital branding. Rena mendengarkan sambil tersenyum, tapi dalam hati mulai tertegun. Ia ingat betul, Nisa dulu bukan siswa paling pintar, bahkan sempat dianggap biasa-biasa saja. Tapi kini, Nisa duduk santai dengan kopi seharga 50.000, tertawa lepas, dan tampak tidak khawatir sedikit pun tentang uang. Malam itu, saat pulang ke kontrakan, Rena menatap dan bertanya pada dirinya sendiri, kenapa aku begini-begini aja? Besoknya, Rena membuka spreadsheet dan mencoba menghitung. Kalau dia ingin beli mobil seperti Nisa, dia butuh setidaknya 40 juta untuk DP. Kalau ditabung 3 juta per bulan, maka butuh 14 bulan. Tapi masalahnya, dari mana datangnya 3 juta itu? Gajinya 6 juta, dikurangi kosan 1,5 juta, makan 2 juta, transportasi 500.000, pulsa dan internet, jajan, nongkrong, dan kebutuhan mendadak lainnya. Semuanya sudah pas-pasan. Artinya, kalau Rena ingin menabung 3 juta, ia harus memangkas hidupnya habis-habisan. Makan sekali sehari, tidak boleh nongkrong, tidak boleh liburan, dan harus berhenti pesan kopi favoritnya di kafe setiap minggu. Ia membayangkan itu sebentar, lalu menggeleng pelan. Kalau hidupku dipersempit segitunya, buat apa punya mobil kalau hidup rasanya sengsara? Dan di titik itulah Rena akhirnya sadar. Selama ini, ia terlalu fokus memperkecil pengeluaran, padahal batas hematnya sudah mentok. Ia harus mengubah arah, bukan lagi memaksa hidup makin sempit, tapi mulai mencari cara agar hidupnya bisa berkembang. Ia menulis di buku catatannya malam itu. Yang harus ditambah itu penghasilan, bukan rasa bersalah karena jajan. Kalimat itu jadi awal perubahan besar dalam cara pandangnya terhadap uang dan hidup. Rena tidak ingin jadi orang kaya yang menyiksa diri. Ia ingin jadi perempuan biasa yang punya cukup, tanpa harus terus merasa bersalah setiap kali memesan secangkir kopi di akhir pekan. Hari-hari setelah pertemuan dengan Nisa terasa berbeda untuk Rena. Ia tetap pergi ke kantor, tetap menyelesaikan tugas-tugas seperti biasa,
Tapi pikirannya seperti tak bisa lepas dari obrolan tentang pekerjaan freelance, kerja remote, dan penghasilan dolar. Setiap kali duduk di kafe langganannya setiap Jumat sore, kopi latte di meja terasa, seperti pengingat bahwa ia masih belum bergerak kemana-mana. Tapi alih-alih berhenti nongkrong, ia mulai memanfaatkan waktu ngopi itu untuk belajar. Ia membuka laptop dan mulai mengikuti kursus gratisan tentang copywriting dari video YouTube dan platform edukasi online. Ia tidak paham semua istilahnya, tapi setiap ada waktu, ia mencatat, mengulang, dan mencoba memahami cara kerja dunia baru itu. Di tengah bisingnya musik kafe, Rena sedang membangun pondasi hidup yang baru, perlahan tapi pasti. Selama berminggu-minggu, Rena belajar di sela-sela waktunya. Pulang kantor, ia menyempatkan 1 atau 2 jam untuk latihan menulis ulang caption, mengulas iklan digital, dan membaca blog pemasaran. Di akhir bulan, ia coba daftar di platform freelance dengan profil sederhana dan portofolio seadanya. Tak disangka, satu klien lokal kecil menerima jasanya untuk menulis caption media sosial. Bayaran awalnya hanya 50.000 per konten. Tapi Rena tidak mengeluh. Ia tahu ini bukan soal uang, tapi soal membuktikan bahwa dirinya bisa mulai menghasilkan dari skill baru. Ia menulis 3 caption, klien puas, dan bahkan memberinya testimoni bagus. Itu membuat profilnya lebih menarik dan membuka peluang lain. Di tengah kesibukan barunya, Rena tetap menjaga gaya hidup yang membuatnya waras. Ia masih pergi ke kafe seminggu sekali, masih jajan roti favoritnya, dan bahkan tetap menonton film bersama sahabatnya tiap akhir bulan. Tapi kini, ia merasa uang yang ia keluarkan punya konteks. Karena di waktu yang sama, ia juga sedang membangun sesuatu. Ia tidak lagi merasa bersalah karena jajan, karena ia tahu ada bagian lain dari dirinya yang sedang berusaha lebih keras. Ia menyeimbangkan 2 dunia, hidup yang ia nikmati dan masa depan yang sedang ia rancang. Perasaan itu membuatnya lebih tenang dan lebih yakin bahwa perubahan tidak harus menyakitkan. Seiring waktu, Rena mulai melirik bidang voice over. Teman dekatnya pernah bilang bahwa suara Rena cocok untuk iklan, karena lembut tapi tegas. Iseng-iseng, ia merekam beberapa suara menggunakan ponsel, mengeditnya dengan aplikasi gratis, lalu mengunggah sampel suaranya ke situs freelancer internasional. Minggu pertama tak ada respon. Minggu kedua masih sepi. Tapi di minggu ketiga, ia mendapat pesan dari klien asing yang meminta demo ulang untuk proyek narasi video edukasi. Rena gugup tapi bersemangat. Ia rekam ulang dengan penuh fokus dan akhirnya diterima. Proyek pertamanya dibayar $20. Untuk pertama kalinya, ia merasa seperti punya akses ke dunia yang lebih luas dari sekadar meja kantor dan slip gaji. Pekerjaan kantor tetap ia jalani seperti biasa, tapi kini ada rasa semangat baru. Ia tahu gaji tetapnya aman, tapi yang membuat jantungnya berdebar sekarang adalah notifikasi dari email dan platform freelance. Ia mulai menyusun jadwal malam yang teratur. Senin untuk copywriting, Rabu untuk latihan voice over, Jumat tetap ngafe dan belajar hal baru. Rutinitas itu membuat hidupnya terasa penuh arah. Meski capek, ia merasa puas. Ia mulai berpikir, kalau 2 jam sehari bisa menghasilkan tambahan uang, apa jadinya kalau aku bisa lebih efisien dan fokus? Kalimat itu menjadi pemicu langkah berikutnya. Membangun sistem kerja, bukan sekadar kerja keras semata. Rena mulai mencatat semua pekerjaannya di Google Sheet, membuat template untuk briefing klien, dan mulai belajar tools seperti Notion dan Trello agar bisa lebih rapi. Ia belum hebat, belum cepat, tapi sudah jauh dari titik awal. Dan semua itu dimulai bukan dari niat ngirit, tapi dari momen saat ia menolak mengorbankan kenyamanan kecil dalam hidup. Ia tetap mengafe, tetap makan enak, tetap bersosialisasi. Tapi di sela-sela semua itu, ia menyisipkan misi yang lebih besar. Rena tahu, kalau ia harus mengorbankan semuanya demi uang, ia tidak akan tahan. Maka ia memilih cara lain, tetap hidup, tapi dengan arah yang jelas. Karena buatnya, perubahan bukan berarti menyiksa diri, tapi menyusun ulang prioritas. 3 bulan sejak menerima proyek voice over pertamanya,
aktivitas Rena makin padat. Sekarang, selain bekerja dari jam 9 pagi sampai 5 sore di kantor, ia juga punya 2 klien tetap di dunia freelance. Satu untuk copywriting konten media sosial, dan satu lagi untuk narasi video edukasi. Pekerjaan itu biasanya ia kerjakan malam hari atau saat weekend jika ada revisi. Ritme tidurnya mulai berubah. Dari yang tadinya bisa santai nonton Netflix sebelum tidur, sekarang jadi begadang 2-3 malam seminggu. Tapi anehnya, ia tidak mengeluh. Ada kepuasan batin setiap kali menyelesaikan satu naskah atau menerima email pembayaran dari luar negeri. Itu bukan cuma soal uang. Itu tentang pembuktian bahwa dirinya bisa lebih dari sekadar pegawai kantoran dengan gaji stagnan. Setelah total 6 bulan menjalani 2 dunia, penghasilan freelance Rena sudah menyamai gajinya di kantor. Sekarang, setiap bulan ia bisa menyisihkan 5 hingga 6 juta dari proyek-proyek tambahan itu. Tapi yang membuat Rena paling bangga adalah bagaimana ia bisa tetap hidup normal, masih bisa nongkrong di kafe, masih bisa traktir diri sendiri makanan enak tiap akhir pekan, bahkan sempat staycation ke Bandung tanpa merasa bersalah. Baginya, produktif tidak harus berarti menyiksa diri. Ia tetap butuh ruang bernapas, dan kafe adalah tempat di mana ia bisa merenung, mengevaluasi, dan menyusun strategi. Ia sadar, bukan waktunya lagi hidup dengan pola. Kalau mau sukses, harus menderita dulu. Sekarang ia percaya, kalau kita pintar membagi waktu dan tenaga, kita bisa tumbuh tanpa harus kehilangan hidup yang menyenangkan. Karena waktu mulai terasa sempit, Rena memutuskan membangun sistem agar kerjanya lebih efisien. Ia membuat template untuk copywriting berdasarkan jenis konten, seperti promosi produk, edukasi, atau storytelling. Ia juga membuat voice bank dari suaranya sendiri agar revisi bisa lebih cepat. Untuk manajemen project, ia mulai pakai Notion dan Google Calendar untuk mengatur deadline, revisi, dan invoice. Sistem ini awalnya terlihat repot, tapi setelah berjalan, ia merasa jauh lebih ringan. Sekarang ia tahu kapan bisa menerima proyek baru dan kapan harus bilang tidak. Sistem itu bukan cuma soal efisiensi, tapi soal menghargai waktu sendiri. Ia tidak ingin uang datang dari kelelahan berlebihan, tapi dari proses yang terstruktur. Saat mulai kewalahan dengan administrasi dan revisi kecil, Rena memutuskan merekrut asisten freelance, anak kuliahan semester akhir yang butuh pengalaman dan tambahan uang jajan. Tugasnya sederhana, bantu cek typo, balas email klien, dan update spreadsheet keuangan. Keputusan ini jadi titik penting, karena di situ Rena belajar bahwa mengelola pekerjaan juga berarti membagi peran. Ia mulai merasa seperti punya bisnis kecil, bukan sekadar jadi freelance solopreneur. Rasanya aneh, karena dulu ia hanya ingin cari tambahan buat beli mobil. Tapi sekarang, ia mulai menikmati proses membangun sistem yang bisa berkembang. Ia menyadari, skill saja tidak cukup. Yang membuat hasilnya naik adalah manajemen waktu, struktur kerja, dan kemampuan membentuk tim, sekecil apapun itu. Meski kerja kerasnya makin intens, Rena tetap menyempatkan waktu untuk hal-hal kecil yang membuatnya bahagia. Ia tetap pesan es kopi susu favoritnya setiap Jumat sore di kafe kecil dekat rumah, tetap beli skincare di akhir bulan, dan sesekali traktir sahabatnya makan ramen. Semua itu ia anggap sebagai bentuk penghargaan atas dirinya sendiri. Ia tidak ingin berubah menjadi robot yang hanya mengejar target. Ia ingin tetap jadi manusia yang bisa menikmati hidup, meski sedang bekerja keras. Perbedaan sekarang adalah, semua pengeluaran itu datang dari income tambahan yang ia bangun sendiri. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa takut kehabisan uang. Yang ada justru rasa percaya diri, bahwa dirinya tidak lagi bergantung hanya pada satu sumber penghasilan. Rena juga mulai merasa perubahan dalam cara ia melihat hidup. Dulu, ia selalu melihat waktu sebagai musuh. Hari Senin menyebalkan, lembur bikin stres, dan akhir bulan selalu menakutkan. Sekarang, setiap hari terasa seperti ruang untuk menciptakan sesuatu. Ia mulai punya tujuan, bukan cuma rutinitas. Gaji kantor masih ia terima, tapi tidak lagi jadi satu-satunya pegangan. Karena sekarang,
ia punya dua kaki untuk berdiri. Dan kalau suatu saat satu kaki harus rehat, ia tahu kaki satunya sudah cukup kuat menopang mimpi-mimpinya. Itu bukan keberuntungan. Itu adalah hasil dari konsistensi, keberanian, dan keputusan untuk mulai bergerak meskipun pelan. 2 tahun berlalu sejak Rena mulai mengambil proyek freelance pertamanya. Hidupnya kini berubah total. Meski dari luar ia masih terlihat seperti perempuan biasa yang suka ngafe dan sering upload foto minuman lucu di Instagram. Tapi di balik semua itu, Rena sudah berhasil meningkatkan total penghasilannya hingga 9 kali lipat dari gaji awalnya. Ia masih bekerja di kantor, tapi penghasilan terbesarnya datang dari proyek voice over internasional dan beberapa brand lokal besar yang mempercayainya untuk menulis konten digital. Dari seseorang yang dulu bingung mau mulai dari mana, kini Rena sudah menjadi pribadi yang tahu persis arah tujuannya. Dan yang lebih hebat lagi, semua itu dibangun tanpa mengorbankan gaya hidup yang ia cintai. Dengan income barunya yang stabil dan terus tumbuh, Rena akhirnya bisa mewujudkan 2 mimpinya sekaligus. Ia membeli mobil bekas idamannya, mobil mungil dengan warna merah marun yang selama ini dia impikan. Mobil itu ia bayar secara tunai setelah 1 tahun mengalokasikan 20% dari penghasilannya setiap bulan. Beberapa bulan setelahnya, ia juga berhasil membayar DP rumah kecil di daerah pinggiran Jakarta, rumah mungil 2 lantai dengan halaman sempit, tapi punya dapur impian dan jendela besar yang bisa ditembus cahaya pagi. Rumah itu adalah bukti bahwa mimpinya tidak hanya hidup di kepala, ia menjelma menjadi nyata, satu persatu, tanpa harus menjalani hidup menyiksa diri demi nabung mati-matian. Meskipun pendapatannya meningkat, gaya hidup Rena tidak berubah secara drastis. Ia tetap ngafe tiap minggu, tetap beli kopi favorit, dan tetap punya waktu untuk liburan setiap 3 atau 4 bulan sekali. Bedanya, kini semua itu tidak membuatnya was-was saat membuka aplikasi mobile banking. Ia bahkan punya 3 rekening terpisah. 1 untuk kebutuhan hidup, 1 untuk operasional freelance, dan 1 lagi khusus untuk tabungan properti dan darurat. Ia tetap mencatat semua pengeluarannya, bukan karena takut miskin, tapi karena ingin tahu kemana arah hidupnya berjalan. Ia bukan jadi orang pelit, tapi orang yang sadar bahwa setiap rupiah adalah bagian dari visi jangka panjang yang ia bentuk sendiri. Suatu sore di hari Minggu, Rena duduk di ruang tamu rumah barunya sambil menyeduh teh hangat. Di seberangnya duduk kakak perempuannya yang baru pertama kali datang berkunjung. Kakaknya sempat terdiam lama, lalu berkata pelan, "Gila ya, kamu bisa beli rumah sendiri sekarang." Rena hanya tersenyum. Ia tahu momen ini tidak datang karena keajaiban atau warisan, tapi karena ia pernah duduk di kontrakan sepi, menghitung uang receh, dan memutuskan untuk tidak pasrah. Ia lalu cerita pada kakaknya tentang betapa frustasinya dulu saat sadar bahwa gaji 6 juta tidak akan cukup untuk mimpi besar, dan bagaimana semua berubah saat ia mulai belajar skill baru di kafe langganan. Obrolan itu sederhana, tanpa motivasi besar, tapi penuh rasa bangga yang tulus. Kini Rena punya banyak pilihan. Ia bisa resign dari kantor jika mau, bisa fokus di freelance, atau bahkan membangun agensinya sendiri. Tapi ia tidak terburu-buru. Ia menikmati momen ketika semua kerja kerasnya mulai menuai hasil. Kadang ia masih lembur, masih ada klien rewel, dan masih ada revisi yang bikin stres. Tapi kini, semua itu terasa sepadan. Ia tidak lagi hidup dalam tekanan finansial, tidak takut tanggal tua, tidak perlu pura-pura senyum saat saldo menipis. Karena kini ia tahu, bukan soal berapa yang ia hasilkan hari ini, tapi sejauh mana ia bisa mengatur hidup agar tetap berjalan meski segala hal berubah. Bagi Rena, kemenangan terbesarnya bukan hanya rumah atau mobil, tapi rasa tenang saat tahu ia tidak harus berubah menjadi orang yang pelit atau kehilangan kebahagiaan kecil demi mengejar mimpi besar. Ia tetap bisa minum kopi, tetap bisa liburan, tetap bisa beli skincare tanpa rasa bersalah. Tapi sekarang, semuanya ditopang oleh fondasi yang kuat. Ia pernah berpikir bahwa jadi sukses itu harus menderita dulu. Tapi sekarang ia sadar yang dibutuhkan bukan pengorbanan ekstrem, melainkan keberanian untuk memilih jalan lain.
Jalan yang tidak instan, tapi bisa dinikmati di setiap langkahnya. Banyak orang mengira uang itu seperti ember. Harus dikumpulkan sebanyak-banyaknya, disimpan, dan dijaga jangan sampai bocor. Tapi Rena melihat uang seperti keran. Yang penting bukan seberapa banyak air di dalamnya, tapi berapa banyak air yang terus mengalir keluar setiap kali dibuka.